Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat dan sukacita ya. Senang sekali hari ini saya MI Asyaneta dapat kembali menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Bersama saya telah hadir narasumber kita. Kali ini beliau adalah Romo Sani Saliwardaya, MSC atau akrab disapa Romo Sani. Mari kita sapa dulu Romo. Selamat datang Romo Sani, apa kabar Romo? Baik, terima kasih. Ya, Romo kita segera mulai ya Romo. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita segera mulai acara ini dan sebagaimana biasa acara akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Sani. Silakan Romo. Baik. Mari sahabat Oase Rohani Katolik kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa menyapa kami dalam setiap kehidupan kami, apapun situasi kami. Kami yakin Engkau senantiasa mengajak kami untuk tetap peka dengan kehidupan kami. Dan Engkau juga menganugerahkan kepada kami roh-Mu, agar kami pun Kau mampukan untuk senantiasa mencari, menemukan, mengenal, dan menghidupi hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami pada saat ini untuk merenungkan sabda-Mu, sehingga membawa berkah bagi kami, bagi keluarga kami, bagi sahabat-sahabat kami, dan seluruh lingkungan kehidupan kami. Utuslah roh-Mu kepada kami semua, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Bacaan dari kitab Rut. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Pada suatu hari, Rut, wanita Moab itu, berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Sahut Naomi, "Pergilah anakku." Maka pergilah Rut ke ladang dan memungut jelai di belakang para penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Maka berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku wanita. Lihatlah ladang yang sedang disabit ini, ikutilah wanita-wanita itu dari belakang. Sebab aku telah berpesan kepada para pekerja laki-laki supaya mereka jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan itu dan minumlah air yang dicedok oleh para pekerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata, "Bagaimana mungkin aku mendapat belas kasih Tuan, sehingga Tuan memperhatikan daku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Aku telah mendengar kabar tentang segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu meninggal dunia, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang belum kau kenal." Beberapa waktu berselang, Boas memperistri Rut dan menghamilinya. Maka atas karunia Tuhan, Rut mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu para wanita berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Semoga anak ini menjadi termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang sayang padamu telah melahirkannya. Dia lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki.
Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Lalu wanita-wanita tetangga memberi nama kepada anak itu dengan berkata, seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi. Anak itu mereka beri nama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Bismillah Kristus. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan di tempat terdepan. Di rumah ibadat, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai perbincangan hari ini. Ya Romo Sani, di kesempatan pertama ini, hal-hal penting dan menarik apa yang rasanya baik untuk Romo sampaikan? Silakan Romo. Baik, mungkin pertama-tama kita mencoba untuk merenungkan tentang kitab Rut ini. Rut atau kitab Rut ini memang menjadi salah satu kitab yang cukup penting dalam perjanjian lama kita. Kitab Rut termasuk dalam salah satu kitab sejarah. Walaupun hanya pendek, terdiri dari 4 pasal saja. Nah, mengapa disebut kitab sejarah? Karena kitab sejarah itu mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan bangsa Israel. Mulai masuk dari tanah perjanjian,
kemudian masa pembuangan, dan kembali dari Babel. Ya. Nah, kitab Rut ada di bagian salah satu itu. Ya, di bagian salah satu itu. Nah, tentu kitab sejarah yang lain itu ada Yosua, Hakim-Hakim, dan sebagainya. Nah, kitab Rut ini berbicara tentang kehidupan pribadi dari seorang yang memang bernama Rut. Ya, dari suku Moab. Ya, dia orang Moab. Ya. Nah, orang Moab itu bagi bangsa Israel sebenarnya orang asing. Kita tahu bahwa orang Israel selain bangsa mereka disebut orang asing, dan orang asing sering bagi orang Israel dimengerti sebagai orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Dan Moab terletak di sebelah timur Laut Mati atau Yordania sekarang, Yordania sekarang. Dan kita tahu Bukit Nebo di mana Musa mati itu adalah salah satu kota yang terletak di dekat Moab ini. Nah, si Naomi, dia orang Israel yang menikah dan kemudian pindah ke Moab. Nah, mengapa dia pindah ke Moab? Mereka pindah ke Moab karena pada saat itu di Yehuda terjadi satu bencana kelaparan. Itu ada dalam kitab Rut juga. Kitab Rut bab 1 ayat 1 dan 4. Ya. Jadi karena ada kelaparan maka berangkatlah mereka ke Moab karena ya masa itu tidak terlalu jauh pada masa itu. Ya. Nah, setelah Naomi datang ke sana, maka si Rut ini menikah dengan anaknya Naomi yang bernama Mahlon. Mahlon. Ya. Nah, setelah ayah mertuanya meninggal, iparnya meninggal, dan suaminya meninggal, lalu Rut justru, nah ini anehnya, Rut justru memilih untuk tidak tinggal bersama dengan orang tuanya sendiri. Ini satu keanehan. Biasanya orang asing menikah dengan orang Israel, lalu suaminya meninggal, dia akan kembali ke orang tuanya. Tapi Rut tidak. Dia memilih untuk tinggal bersama ibu mertuanya Naomi. Dan bukan hanya itu, kemudian Rut ikut Naomi pulang ke Bethlehem, ke Israel. Ya, dalam bacaan hari ini. Ya. Rut malah milih. Dan ini satu keanehan. Kenapa dia begitu? Padahal Moab itu ya mungkin saat itu lebih baik daripada Israel karena Israel sedang bencana kelaparan waktu itu. Nah, dia memilih itu. Mengapa? Nah, ini kata-kata menarik dari Rut, ya, yang dicatat dalam kitab Rut ayat 1-16. Dikatakan demikian. Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Nah ini, bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Ini aneh sekali. Rut yang bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi berani ngomong seperti itu. Ada apa? Nah mungkin penafsiran kita, apakah mungkin suaminya Mahlon, mertuanya Naomi, mengajari sesuatu kepada Rut dan Rut mau menerima itu. Ya. Nah kemudian dalam bacaan hari ini juga dikatakan, Rut kemudian membantu Naomi. Dia bekerja pada iparnya Naomi yang bernama Boaz. Yang memang orang kaya dan punya ladang banyak. Nah, kita tahu sebenarnya dalam tradisi Yahudi, kita mengenal hukum Levirat itu ya. Jadi kalau seseorang lalu punya menantu perempuan dan dia tidak punya anak dari keluarganya, dari anaknya kayak keluarganya, dia harus menikah dengan saudara laki-laki yang lain sampai dapat keturunan. Ya. Karena kalau tidak ada anak dianggap satu kutukan, bukan satu kutukan, satu perdosaan. Kita ingat kisah Elizabeth ya. Bencana, dianggap bencana di keluarga. Ya, bencana.
Iya. Elizabeth kan juga menanggung malu karena tidak punya keturunan. Iya, betul. Ya, dan dia ketika mengandung Yohanes Pembaptis pada masa tuanya dia sangat gembira itu. Nah, Iya. kemudian Boas menikahi Rut, ya, menikahi Rut, dan kemudian karena apa? Boas bukan melihat kecantikan Rut, tapi dia pada kesetiaannya Rut. Iya, iya. Ya, Rut yang begitu setia dari Moab, tempat asing, ikut mertua, tinggal di tempat yang asing, dia mau bekerja untuk membantu mertuanya. Dan inilah yang menarik Boas sebenarnya. Nah, dan kemudian mereka menikah dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Obed, yang dikatakan dalam bacaan hari ini yang di bagian terakhir, yang adalah ayah Isai, dan dari Isai ini kemudian muncullah Daud, raja bangsa Israel, dan dia adalah leluhur Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat tadi, ini Ruth ini bukan pribadi sembarangan ya Romo ya. Nah, tadi Romo sudah menyebutkan sebagian. Saya ingin melihat nih Romo, atau bertanya ke Romo, dari seorang pribadi, seorang Ruth ini, sebetulnya hal-hal apa yang paling menonjol yang bisa kita teladani, Romo? Ya, jadi begini. Ini memang menjadi satu permenungan untuk kita zaman sekarang ya. Kesetiaan dari seorang istri yang bukan hanya kepada suami, tapi kepada satu keluarga besar. Ini memang agak sulit kayaknya untuk pemikiran zaman sekarang ya. Jadi Ruth hendak menampilkan kepada kita satu teladan kesetiaan dan kasih yang tanpa batas, katakanlah tanpa pamrih, ya. Jadi kasih yang tidak dibatasi oleh kesukuan, ya, bangsa Moab dan bangsa Israel kan berbeda suku. Lalu kasih yang tidak dibatasi juga oleh satu relasi pribadi, ya. Mestinya dia sebagai katakanlah seorang janda, dia tidak ada lagi relasi yang begitu dekat dengan mertuanya, tapi dia mau menghidupi mertuanya dengan bekerja, dan ini betul-betul satu sikap ya yang tanpa pamrih ya. Nah, dan ini sangat jarang sekarang. Lalu dia sikap yang mau menerima situasi yang sangat berbeda. Moab dan Israel tentu sangat berbeda. Apalagi pada masa Rut, Israel yang terkenal dulu dengan tanah terjanji, yang kaya, lalu dilanda kelaparan. Moab yang tidak dikenal malah ada kelimpahan. Dan Rut mau berpindah dari yang berkelimpahan ke tempat yang sedang kesusahan. Ini yang luar biasa ya Romo. Itu luar biasa. Ini juga bentuk kesetiaan, cinta yang tanpa pamrih. Ya. Dan saya kira justru dari kesetiaan dia itulah rencana Allah yang besar yang nantinya itu diwujudkan. Ya. Dari seorang wanita asing ini kemudian muncullah, atau dari bangsa asing ini muncullah berikutnya adalah Mesias. Jadi Mesias yang dari keturunan darah campuran orang asing, bukan hanya Israel. Betul. Ya. Jadi rupanya ya mungkin kalau kita berpikir secara manusiawi, Allah yang dulu berjanji kepada Israel, dari keturunanmu Israel, kita kan membayangkannya Israel murni gitu ya. Akan lahir seorang Mesias, juru selamat. Ternyata ada kecampuran juga dari orang-orang asing. Nah, di sini kayaknya ya kita hanya membayangkan saja bahwa Allah tidak berubah, tapi Allah sepertinya bisa merubah rencananya ya. Betul. Jadi karena apa? Karena melihat kesetiaan itu, melihat cinta yang tanpa pamrih. Dan ini nanti kan juga diwujudkan dalam diri Sang Mesias itu sendiri, yang mencintai tanpa pamrih. Cinta tanpa pamrih ini sesuatu contoh yang luar biasa. Dan rasanya di sini kalau boleh saya tangkap ya Romo, ada sesuatu juga sifat yang istimewa dari Ruth ini, yaitu kerendah hatian ini ya Romo. Betul, iya. Kalau dia tidak rendah hati, rasanya mungkin sulit untuk bisa menerima dan bersatu malah dengan keluarga yang asing gitu ya Romo. Betul. Ini kerendahan hati memang satu sikap yang sangat utama ya, untuk orang bisa mau
menerima semuanya. Iya. Ya. Dan untuk mau melakukan sesuatu yang tanpa pamrih. Itu kalau tidak ada sikap rendah hati nggak mungkin deh. Bisa. Iya. Jadi itu sangat penting itu memang sikap Ya, rendah hati. mungkin sebelum kita akhiri yang sesi 1 ini, apa yang bisa Romo sarankan pada ya kami-kami ya di luar ini, karena kita masih lihat ya bahwa acapkali itu bisa akrab dengan suami tapi tidak dengan keluarga besar. Betul. Padahal Romo nantinya itu kan juga menjadi satu kayak contoh untuk nantinya ke masyarakat yang lebih luas ya Romo. Nah, mungkin dari Romo Sani apa yang bisa Romo ingin sampaikan? Ya, begini. Saya beberapa kali mendampingi keluarga-keluarga yang sedikit bermasalah sedikit kesulitan dengan relasi dengan mertuanya. Nah, saya selalu mengatakan begini. Kepada yang ibu mertua, bapak mertua, zaman kita berbeda dengan zaman anak-anak kita. Iya. Mungkin cara berpikir kita itu sudah sangat berbeda. Ya. Mungkin apa yang ingin kita capai itu mungkin masih sama lah, tapi caranya berbeda. Nah, kita sebagai orang yang lebih dewasa, lebih tua, kata demikian, bukan lagi zamannya mendikte yang muda. Kita sekarang hanya bisa melihat. Ya, itu bukan ungkapan dari Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan itu ya. Jadi di depan kita memberi contoh. Tutwuri Handayani. Ya, tutwuri ya. Lalu kita yang di belakang tutwuri Handayani. Jadi kita yang sudah di belakang, kita yang ngikutilah. Ngikuti. Tidak usah melok-melokan. Orang pasti akan punya pengalaman sendiri ketika dia terjatuh, pasti dia akan bangkit. Dia akan belajar dari kesalahannya. Nah, kita yang memiliki kekuatan itu. Nah, saya mengatakan, para mertua dengan mantu jangan kejem-kejem deh. Nah, ya, dampingi aja, ngomong. Tapi di satu sisi, para menantu juga jangan terlalu terlalu baper lah. Cuma ditanya sedikit, aku didikte, enggak lah. Kita kan perlu komunikasi, saling belajar. Jadi yang tua belajar yang muda, muda belajar dari yang tua. Nah, itu perlu kerendahan hati nih saya bilang tadi. Iya, betul. Dan memang kalau kita tadi berkaca pada yang bacaan tadi, ini enggak hanya Ruth yang rendah hati dan mencintai tanpa pamrih, tapi kan terlihat juga dari bacaan ini betapa mertuanya itu orang yang bijak ya, Romo. Orang bijak sekali ya. Ya, Naomi bijak sekali. Naomi bijak sekali. Dan dari kedua pihak yang sama-sama baik karakternya ini, maka tercipta kedamaian itu ya, Romo. Ya, di bagian pertama kan Naomi malah sebenarnya melarang Ruth untuk ikut dia. Kamu tinggal di sini saja ini. Tapi kemudian tidak, saya harus ikut kamu. Kemana kamu pergi, aku akan pergi. Akhirnya Ruth kan menerima. Naomi menerima Ruth seperti itu. Jadi dari dua pihak saya kira ada saling pengertian, saling meneguhkan dan saling menguatkan. Dan komunikasi yang bagus ya, ya Romo. Betul, dan itu saya kira yang paling penting sebenarnya. Paling penting. Semua dikomunikasikan dan mau saling menerima pendapat ya, Romo. Ini luar biasa, Romo. Sayang kita harus jeda sejenak ya, Romo. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami akan jeda sejenak dan akan kembali setelah jeda ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Romo Sani Saliwardaya MSC dan saya MIA Syaneta. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau kritik, kami persilakan untuk mengirimkannya melalui alamat email kami atau melalui nomor WhatsApp kami yang ada di deskripsi dari YouTube ini. Mari sekarang kita lanjutkan perbincangan ini. Ya, Romo Sani, di sesi kedua ini hal-hal penting dan menarik apa nih, Romo, yang ingin Romo sampaikan? Baik. Jadi kita tadi membaca Injil Matius bab 23 dan ini menjadi pokok yang penting dalam kehidupan kita karena Matius 23 itu berisi tentang ajaran-ajaran Yesus yang amat intens bagi para muridnya. Tapi juga serentak
kecaman pedas kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi di satu sisi Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi, di sisi lain mengajarkan para muridnya. Gampangnya jangan seperti mereka gitu intinya. Nah, kisah ini sebenarnya dilaksanakan atau setting waktunya ialah menjelang kisah sengsara Tuhan. Jadi sebelum sengsaranya Yesus mengajar secara umum kepada orang lain, dan ini bagian terakhir dari pengajaran publiknya. Setelah itu dia akan intens mengajar para muridnya secara pribadi. Itu di bab 24 dan 25. Nah, kecaman kepada orang-orang Farisi ini dipicu karena begini. Yesus tahu bahwa mereka sungguh-sungguh mewarisi atau menerima satu kewenangan mengajar. Karena itu Yesus mengatakan mereka duduk di kursi Musa. Nah, kita tahu Musa adalah memang yang pimpinan dan dia yang menerima hukum Taurat. Dan dia penafsir yang ulung, katakanlah demikian. Nah, para ahli Taurat khususnya orang Farisi belajar sungguh-sungguh. Dan mereka memang orang-orang yang tahu betul tentang Taurat Musa ini. Maka mereka dikatakan mewarisi kursi Musa. Tetapi yang aneh, mereka mengajarkan, Yesus mengatakan begitu, tapi tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Jadi posisi mereka itu seperti sungguh-sungguh seorang pengajar, bukan seorang pelaku. Mengajarkan tapi tidak memberi contoh. Tidak memberi contoh seperti itu ya. Dan justru mereka menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dikatakan berikutnya, mereka membebani orang lain dengan pelbagai hukum dan aturan yang turunan dari hukum Taurat itu sendiri. Dan banyak sekali itu hukum Taurat, turunannya. Ada ratusan, saya 300 lebih. 300 lebih. Dan itu sangat sulit sebenarnya. Sehingga orang menjadi tertekan dengan banyaknya aturan-aturan itu. Ya. Dan para guru ini, para pengajar ini menyentuh pun tidak. Jadi menyentuh saja tidak. Dan ini yang membuat Yesus mungkin kalau pakai bahasa sekarang gregetan gitu ya, jengkel itu ya. Kamu ngajar bagus-bagus tapi nggak melakukan apapun juga. Nah, selain itu mereka tuh suka dihormati. Ya, jadi mereka sepertinya, ya saya kan pewaris Musa, jadi saya harus dihormati secara tidak langsung begitu ya. Jadi duduk di tempat yang terhormat, lalu mereka kalau ada upacara perjamuan duduk harus di depan dan sebagainya. Ya, pekerjaan supaya dilihat orang. Termasuk haus pujian. Haus pujian ya, jadi memakai tali sembahyang panjang-panjang seperti itu ya. Pokoknya menampilkan diri bahwa ini loh, status saya itu seperti ini. Ya, tapi mereka tidak hidup sesuai dengan statusnya itu. Nah, setelah mengecam itu, Yesus baru mengajar kepada orang banyak secara publik. Ya, saya katakan jangan seperti mereka gitu ya. Jadi jangan menganggap diri sebagai rabi, jangan menganggap diri sebagai pemimpin, ya, jangan menganggap diri sebagai bapak dalam arti yang dituakan. Ya. Tapi kalian adalah saudara. Bahkan Yesus menutup nasihatnya mengatakan siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ya. Dan ini memang satu sapaan untuk zaman kita sekarang. Ya, untuk para pemimpin juga sebenarnya. Banyak ya Romo? Banyak sekali. Nah Romo mungkin boleh tolong di-sharingkan hal-hal apa yang Romo cermati dalam kehidupan bermasyarakat sekarang Romo yang relevan dengan Injil hari ini Romo. Oke, baik. Sebelum saya ngomong orang lain, saya akan ngomong tentang diri saya sendiri. Karena ya kebetulan saat ini saya masuk dalam satu struktur kepemimpinan di dalam tarekat dan bacaan ini sangat memukul saya sendiri sebenarnya ya. Karena kami kan kadang-kadang juga bertemu dengan teman-teman, mendampingi yang teman-teman ketika mereka mengalami kesulitan, harus kami bantu, kami angkat kembali kepercayaan dirinya seperti itu. Tapi ketika berbicara dengan teman-teman yang seperti itu, saya kadang-kadang juga merefleksikan ke diri sendiri.
aduh apakah saya lebih baik dari mereka ini. Jadi Iya. betul-betul seperti apa ya, sambil mengatakan sesuatu kepada teman juga seperti menampar diri sendiri Iya. gitu ya. Iya. Menampar diri sendiri. Sambil bertanya, aduh kayaknya saya juga nggak lebih baik dari dia deh. Seperti itu. Tapi ya ini tugas kami kan karena jabatan harus ngomong sebenarnya kan. Iya. Ngomong walaupun yang saya omongkan mengena diri saya sendiri. Ya. Iya. Jadi kata-kata yang saya katakan itu seperti pedang bermata dua jadinya ya. Iya. Iya. Nusuk ke sana dan nusuk ke sini gitu. Iya. Jadi sering nggak gampang loh. Iya betul, Romo. Sering nggak gampang. Iya. Ya, karena ini kan menyangkut tidak bisa diam juga, harus Betul. mengatakan, Harus, betul, ya. betul. Tapi di satu pihak juga itu berbalik tadi kan, Iya, gitu, Romo. berbalik ini. Nah, Iya. apakah kira-kira pemimpin-pemimpin di masa lalu itu juga seperti itu atau lebih parah karena melulu hanya ingin dipuja-puji, lebih Iya. ingin ke arogansi mereka, Iya. atau bagaimana, Romo, kalau Romo lihat? Mungkin ada yang lebih parah, tapi mungkin juga ada yang lebih baik juga ya. Saya Gitu kira ya. ya. Jadi itu tergantung dari orangnya sih ya. Iya, iya, iya. Tergantung dari orangnya. Tapi ini bagi saya ini memang satu teks perikop yang harus menjadi permenungan bagi para pemimpin apapun juga. Iya, Ya. iya. Entah pemimpin gereja, pemimpin pemerintahan, ataupun juga pemimpin rumah tangga sebenarnya kan. Dalam Dalam skala rumah paling tangga, kecil ya. dalam paling kecil itu. Jadi kita harus apa ya, timbal balik lah. Ya. Tapi di satu sisi juga kita nggak boleh mengatakan, ya karena saya belum sempurna ya saya nggak mau ngomong. Nggak boleh kan? Iya, Karena iya. kalau nunggu saya sempurna dulu dan saya baru ngomong, kapan itu akan terjadi? Iya, Karena iya. kita kan nggak ada yang sempurna. Iya. Jadi kadang-kadang ya itu saya bilang, karena kedudukan saya atau karena kedudukan kita, karena posisi kita yang harus ngomong, makanya harus ngomong. Tapi ya itu sambil berefleksi juga, Iya. sehingga disinilah sebenarnya kalau kita kaitkan dengan bacaan yang pertama tadi tentang Ruth, itu antara kesetiaan, cinta yang tanpa pamrih, kerendahan hati, Iya, itu iya. saling melengkapi sebenarnya. Iya, iya. Saling mendukung gitu ya. Iya. Soalnya kalau kita hanya gengsi dengan status kita sendiri, sehingga kita hanya banyak ngomong, banyak nyuruh orang, banyak menilai orang, kita nggak bisa memperbaiki diri sendiri. Iya, iya. Ya. Ya, tadi kan Romo mengatakan, di satu pihak Romo merasa perlu untuk mengatakan sesuatu. Di lain pihak, Romo juga merefleksikan apa yang Romo katakan itu. Iya, benar. Itu kan sesuatu yang sebetulnya balancing dan bagus, Iya. Romo. Sayangnya kan nggak semua orang melakukan refleksi itu, Romo. Iya, itu memang. Di dalam masyarakat betul, kita betul. sekarang ini. Betul. Selalu ada yang pihak yang selalu Betul. merasa 100% benar. Betul. Apa yang Romo Betul. cermati dalam kehidupan bermasyarakat saat ini? Ya kayaknya nggak sedikit yang kayak gitu ya. Yang nggak sedikit yang kayak gitu ya. Sehingga disinilah lalu sebenarnya muncul apa yang disebut satu persaingan yang tidak sehat, kemudian memunculkan satu sikap balas dendam dalam tanda kutip ya. Tunggu deh nanti saya jadi pimpinan baru saya akan buat kayak gitu juga, seperti membalas seperti itu. Iya, iya, Ya. iya. Juga dalam skala kecil di rumah kita, misalnya orang tua negur anak ini nggak bisa apa menak diam aja. Tunggu deh nanti saya besar. Seperti itu, kadang seperti itu. Iya, Maka iya. segala bentuk sebenarnya bagi saya teguran apapun juga, nasihat apapun juga, di satu sisi kalau masih bisa dikomunikasikan dengan baik, ya kita komunikasikan dengan baik lah. Ya. Tapi ketika mentok dan tidak terjadi apa-apa, saya kira ketegasan tetap harus dibuat. Ketegasan harus dibuat. Iya. Paus Benedictus tahun berapa itu ya mengeluarkan ensiklik tentang Caritas in Veritate. Jadi cinta kasih itu juga harus diungkapkan dalam bentuk-bentuk yang benar. Jadi relasi antara cinta kasih dan kebenaran. Ya. Itu penting sekali, penting Romo. sekali itu. Ya, memang penting sekali. Jadi kadang-kadang
cinta kasih kita bukan hanya sekedar oke lah, enggak saya kira. Harus benar, dan benar itu yang saya katakan tadi seperti pedang bermata dua sebenarnya. Iya. Yang mengajak orang untuk menjadi benar, dia harusnya sendiri tertusuk dengan kata-katanya. Iya. Sebenarnya betul benar. Romo, kalau cinta kasih itu diungkapkan berlebihan, tidak bertanggung jawab, ya, hanya mengatakan hanya yes gitu ya, itu justru merusak ya Romo. Betul. Iya. Merusak. Gak mudah ya Romo. Gak mudah, memang gak mudah. Sebagai pemimpin. Betul. Iya. Nah, apalagi yang Romo bisa lihat atau bisa sampaikan terkait dengan ini tadi, bagaimana sebaiknya kita berusaha di tengah kesulitan tadi ya Romo, mengatakan yang benar dan ketegasan. Kira-kira apalagi yang sebaiknya kita endapkan sebagai seorang pemimpin? Saya kira sikap yang paling utama itu mendengarkan ya. Mendengarkan. Ini saya dalam bahasa Inggris kan ada to hear dan to listen. Iya. Nah, to listen itu saya kira sangat penting gitu ya. Kita mendengarkan. Jadi dalam sikap ini juga mendengarkan itu sikap yang sangat penting dalam kitab suci sebenarnya. Iya. Ya, mendengarkan sabda Tuhan. Jadi saya selalu percaya bahwa Tuhan bukan hanya berbicara kepada kita lewat kitab suci, lewat khotbah atau lewat apapun juga, permenungan apapun juga, tapi juga lewat kehidupan sehari-hari. Lihat gitu. Jadi yang dibutuhkan itu sikap mendengarkan. Jadi dalam setiap peristiwa kehidupan kita itu saya yakin Tuhan pasti berbicara. Cuma kadang-kadang kita menulikan diri kita. Nah, dan itu yang harus kita dengarkan. Ya. Dan ketika kita mendengarkan Tuhan, maka kita harus membuka pikiran, membuka rasa, dan juga membuka tindakan kita. Ya. Artinya mendengarkan bagi saya itu sama dengan sikap terbuka. Membuka diri. Memang kan nggak nyaman sebenarnya orang membuka diri itu ya. Membuka diri nggak nyaman. Kenapa? Karena cara berpikirnya harus bisa berubah. Cara bertindaknya juga harus bisa berubah. Ya. Dan ini saya kira sangat penting dalam dunia kita sekarang. Sehingga tidak menjadi one man show atau menjadi sikap orang yang saya tahu segala-galanya. Tapi di sisi lain juga bukan menjadi orang yang tidak tahu segala-galanya. Kita tahu, tapi kita membutuhkan penyempurnaan dari orang lain. Dan ini saya kira sangat penting. Dan pemimpin pun juga bukan orang yang tahu segala-galanya. Bukan orang yang sempurna, bukan orang yang utuh kebaikannya. Dia juga punya kelemahan. Justru dengan mendampingi teman-teman yang membutuhkan pertolongan, kita juga saling menguatkan sebenarnya. Tapi itu dibutuhkan sikap saling mendengarkan. Ya, bukan pimpinan mendengarkan yang didampingi, tapi yang didampingi juga mendengarkan yang mendampingi. Saya kira banyak permasalahan bisa diselesaikan atau bisa teratasi lah dengan sikap-sikap seperti ini. Dan itu mengarah ke komunikasi yang baik ya Romo? Betul. Romo Sani, ini menarik sekali Romo, sayang waktu kita sudah habis ya Romo. Kita harus akhiri perbincangan kita di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Dan acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Sani. Silakan Romo. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menyertai perbincangan kami ini. Semoga apa yang kami perbincangan ini sungguh-sungguh membuka hati kami, membuka telinga kami untuk semakin mampu mendengarkan sabda-Mu lewat hidup kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu juga untuk semua orang yang dengan niat baik mau mengkomunikasikan diri ketika menghadapi banyak tantangan. Berkatilah mereka semua dengan rahmat-Mu, semoga apapun masalah mereka, dengan sikap rendah hati, dengan kemauan untuk saling mendengarkan, mereka boleh diringankan dari beban kehidupan mereka. Dan Tuhan, kini kami hendak mengakhiri seluruh rangkaian kami dengan mohon berkat.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dan seluruh kehidupan kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Sani, terima kasih Baik, sekali terima kasih kembali. ya untuk kedatangannya kali ini. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Sani Saliwardaya MSC dan saya MI Asyaneta pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa untuk selalu bahagia karena kasih Tuhan selalu ada bagi kita. Salam damai.